disampaikan filosofinya bahwa memang seharusnya kita sudah bergerak ke arah sana gitu. Kita sudah harus bergerak ke arah kemana pendidikan itu tidak hanya melulu di ruang kelas. Pendidikan itu bukan hanya sekedar mengingat, menghafal, tapi pendidikan itu lebih dari itu. Pendidikan itu memberdayakan dan empowering gitu. Sehingga kita semua bisa tahu bagaimana caranya untuk survive di masa depan. Karena masa depan mungkin jauh akan lebih berat lagi dari masa saat ini, di mana anak-anak kita nanti 10-20 tahun ke depan sudah global dan persaingannya global dan dihadapkan pada satu kondisi yang kondisinya lebih berat daripada saat ini. Mungkin seperti itu. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan, barangkali akan coba saya bacakan satu persatu. Pertama barangkali untuk Pak Dadan dulu ya. Pak Dadan, mohon share dong model pembelajaran online yang efektif. Apakah live pakai platform conference atau bagaimana ya? Kalau tadi sebetulnya sudah disinggung juga oleh Pak Indra. Kemudian, apakah memungkinkan ada webinar yang melibatkan langsung peserta didik, semisal guru berdiskusi dengan para ahli, kemudian siswa bisa menyimak via YouTube live streaming. Ini mungkin nanti ini juga. Nah ini nih barangkali untuk Pak Dadan, bagaimana strategi untuk mengajar online yang efektif supaya pembelajaran tidak hanya memberi tugas saja? Sebetulnya secara filosofis itu sudah disampaikan oleh Pak Indra tadi, dan kemudian secara praktek tadi Pak Dadan juga sudah singgung bagaimana bahwa tidak hanya memberikan tugas via WhatsApp saja, tapi lebih dari itu ada pembelajaran yang memang seharusnya bisa dilakukan yang tidak melalui juga dengan conference call. Silakan Pak Dadan, bisa dijawab dulu barangkali Pak Dadan. Terima kasih. Mungkin saya berikan langsung contoh apa yang saya lakukan saja kali ya. Jadi supaya tergambar ini loh. Tapi saya tidak mengatakan ini efektif. Cuman kalau saya secara prinsipnya saya sampaikan sekali lagi, yang paling penting itu konsistensi aja. Artinya konsistensi mengenai penggunaan teknologi yang kita gunakan dari awal sampai akhir. Itu setidaknya kita punya satu teknologi utama. Kebetulan kalau saya sendiri sih gunakan teknologi yang paling sederhana dulu deh, gitu kan. Saya menggunakan PowerPoint, artinya Google Suite saya gunakan. Untuk PowerPoint, Google Doc, Google Drive, itu saya gunakan itu untuk pembelajaran selama 2 bulan terakhir. Coba saya share screen materi pembelajaran saya. Sudah ada di layar, Pak Irwan? Sudah ada di layar ya? Sudah. Ya, oke. Ini adalah salah satu media yang saya gunakan dari sejak minggu pertama distance learning. Sebenarnya sebelumnya juga sudah saya gunakan, cuman ada perbedaan. Artinya setiap minggu, di awal minggu, saya share kepada siswa saya apa yang akan dipelajari. Ini ini adalah media utama yang saya gunakan. Kebetulan minggu 15 kemarin kita belajar tentang Kartini. Jadi ya temanya tentang Kartini, tentang wanita modern. Makna Hari Kartini bagi wanita modern bagi wanita Indonesia di era modern. Kemudian satu hal yang saya janjikan kepada anak-anak saya, kepada siswa saya, adalah setiap pertemuan saya ada game, gitu kan? Saya ada game. Jadi supaya mereka lebih engage dalam KBM-nya. Karena saya yakin ketika guru hanya berbicara selama 30 menit atau 40 menit, siswa juga akhirnya merasa bosan gitu ya. Jadi di sini kegiatan interaktif itu tidak hanya terjadi di dalam kelas, tapi kegiatan interaktif itu bisa saja kita lakukan ketika kita belajar secara online. Misalnya ini hari Selasa, permainannya kata berkait, biasanya saya gunakan Zoom Chat, kemudian di sini juga saya gunakan MindMeister untuk persepsinya, contohnya ada di sini. Jadi siswa nanti, ini adalah kolaboratif mind map, siswa membuat menghubungkan kata Kartini dengan kosakata lainnya. Kebetulan saya guru bahasa Indonesia bagi orang asing, jadi ini adalah siswa-siswi asing. Kemudian artinya di sini kita belajar bersama ya, artinya si siswa juga kita tetap terkoneksi di sini. Peran guru juga ada di sini. Jadi proses pembelajaran tetap berjalan. Kemudian nanti ada
membaca teks makna Hari Kartini bagi wanita Indonesia. Jadi di sini nanti ada teksnya, dibuka. Saya coba buka dulu ya. Oke. Karena sekali lagi saya gunakan teknologi yang sederhana, tetapi konsisten. Jadi saya semua Google saya manfaatkan dengan efektif, gitu ya. Di sini biasanya saya membuat modul atau membuat lembar kerja di mana nanti siswa-siswi bisa mengakses atau bisa langsung mengerjakan di dokumen ini. Gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang menganotasi adalah siswa-siswi saya juga. Terhadap kata-kata kerja yang ada di sini. Oke, kemudian nanti di minggu selanjutnya, masih dengan topik yang sama, saya berikan teknologi baru, tetapi tidak membutuhkan siswa untuk mempelajari teknologi tersebut. Jadi biasanya teknologi yang diberikan itu hanya untuk permainan saja. Jadi bukan untuk memang mereka harus meng-create sesuatu dari teknologi tersebut. Gitu ya. Jadi contohnya kata dalam kategori saya menggunakan teknologi whiteboard. Seperti ini. Cuman tidak bisa ditunjukkan karena sudah expired. Biasanya per berapa hari kita sudah tidak bisa, kita harus meng-create kelas yang baru lagi. Itu sih prinsipnya. Jadi saya pikir bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, tetapi yang paling penting itu bagaimana secara konsisten kita menggunakan teknologi tersebut. Dengan tanpa membebani siswa mempelajari teknologi tersebut, kemudian proses pembelajaran tetap terjadi. Artinya proses guru dalam transfer knowledge tetap terjadi selama masa distance learning ini atau selama masa PJJ ini. Itu Pak Irwan. Siap, baik. Terima kasih Pak Dadan. Sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Indra tentang 3IE tadi kan, infrastruktur, infostruktur, dan infokultur. Nah, secara struktur Pak Dadan sudah melakukan itu. Kemudian secara infrastruktur tidak ada masalah. Walaupun tadi di pertanyaan awal setelah Pak Dadan presentasi, sebetulnya secara infrastruktur kalau kita mengambil Indonesia sebagai lokus gitu, bahwa elektrifikasi belum normal, internet juga belum normal, tapi itu tidak menghalangi kita yang ada di sini, yang ada di pada saat bincang edukasi ini, karena semua bisa mengakses, berarti semua tidak ada masalah dengan infrastruktur. Kemudian infrastruktur juga sudah dijelaskan. Ini ada pertanyaan terkait infokultur. Tadi di awal Pak Indra sudah menerangkan bahwa balada WFH dan SFH itu ada orang tua yang komplain. Nah, ini bagaimana nih untuk men-shifting? Apakah kita semua perlu bergerak bersama-sama begitu, atau pertanyaannya lebih tepatnya begini Pak Indra. Bagaimana menerapkan kultur baru sedangkan orang tua selalu komplain menyalahkan pihak sekolah kalau anaknya tidak ada Zoom meeting. Yang orang tua tangkap pekerjaan anaknya main terus. Nah, barangkali ini kira-kira Pak Indra bisa kasih tips atau ada apa ya yang itu juga terjadi pada kami sebetulnya, karena kami juga berlatar belakang guru, kita masih punya banyak teman-teman guru, dan saya juga ada sekolah di mana ada orang tua yang kalau pembelajarannya tidak sesuai dengan apa yang bisa dilakukan, itu pasti kita sebagai guru ini kesulitan. Kira-kira gimana nih Pak Indra? Ini praktek di lapangannya, ini beberapa sekolah yang saya bina, apa yang mereka lakukan selama pembelajaran jarak jauh ini, pertama mereka memang mengubah RPP-nya. Yang tadinya RPP-nya itu adalah tiap guru punya RPP sendiri, sekarang mereka menyusun RPP-nya multi-mapel, lintas mapel. Jadi, dan bentuknya adalah project based learning, kan gitu. Jadi mereka desain itu dulu. Jadi project based learning tuh bisa begini nih contohnya. Ini yang sederhana aja ya, contoh gampangnya aja. Kalau di SD itu misalnya kan ada mata pelajaran ada pelajaran sains tentang benda gas, benda padat, benda cair. Ya kan? Selama ini cara mengajar benda gas, padat, benda cair, guru ngajar di depan kelas. Nah, ini yang dimaksud benda gas. Contohnya ini, gambarnya kayak gini, kan begitu. Nah, kalau sudah didorong ke project based learning, bukan lagi guru menjelaskan itu, tapi misalnya anak diminta membuat vlog.
Suruh menjelaskan apa itu benda gas, benda padat, benda cair. Nanti nilainya juga sangat tergantung dari berapa banyak views-nya, berapa banyak jempolnya, berapa banyak komentarnya di dalam media sosial mereka kirim tentang vlog benda gas, benda padat, benda cair. Ini contoh proyeknya seperti itu. Nah, tapi sebelum itu di launching, ya kan, tiap wali kelas mengadakan online meeting dengan para orang tua. Menjelaskan kalau konsepnya akan seperti ini, tujuannya seperti ini, apa yang akan dihasilkan, dan ternyata dengan konsep ini 98% orang tua mendukung. Jadi yang penting sebetulnya adanya komunikasi. Gitu. Yang sekarang terjadi itu banyaknya justru komunikasi itu tidak terjalin dengan baik. Jadi yang ada hubungan antara sekolah dan orang tua itu hubungan penjual dan pembeli. Harusnya adalah mitra, karena yang dididik adalah anak-anaknya kan gitu. Jadi harus ada komunikasi. Kalau sekolah begini, di rumah akan begitu. Kadang-kadang role yang dipakai itu memang harus bad cop, good cop gitu. Mana yang jadi bad cop-nya bisa jadi orang tuanya, good cop-nya bisa gurunya atau sebaliknya kan gitu. Tapi itulah pola role playing yang juga harus dimainkan oleh orang tua dan guru, dan itu harus terjadi suatu kemitraan. Jadi bukan hubungannya penjual dan pembeli, tapi mitra di sini. Dan itu harus diawali dengan komunikasi yang intens. Jadi sebenarnya dalam proses PJJ ini, nanti akan lebih banyak komunikasi antara guru dengan orang tua, bukan dengan siswanya. Gitu. Itu yang banyak terjadi, dalam membangun kulturnya begitu. Siap. Terima kasih banyak Pak Indra. Barangkali nanti ini saya akan buka setelah pertanyaan ini buat Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung. Jadi silakan raise hand. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan Bapak Ibu. Sekarang ada satu pertanyaan. Ini yang agak-agak apa ya? Ya kita perlu akui lah. Ada beberapa sekolah yang di level menengah atas barangkali itu ada sekolah-sekolah yang sudah mengajarkan disiplin tinggi. Ada sekolah yang kita tahu misalnya di Magelang ada Taruna Nusantara, kemudian ada di beberapa kota biasanya ada sekolah-sekolah yang seperti ini. Gitu. Nah, kira-kira gimana nih ketika sekolah-sekolah yang punya ukurannya adalah disiplin tinggi, tapi kemudian kita tidak bisa mendisiplinkan anak-anak, barangkali seperti itu karena sebagai guru ya sekarang sudah ada di rumah porsi untuk pendisiplinannya. Barangkali ada tips dari Pak Indra atau Pak Dadan. Dari Pak Didi ini pertanyaannya. Oke, kalau dari saya kebetulan kemarin saya ada acara FGD dengan kepala sekolah SMA Taruna Nusantara. Jadi beliau juga cerita kalau memang semuanya anak-anaknya juga belajar dari rumah kan itu tidak berada di asrama lagi selama pandemi ini kan itu. Nah, kalau kita bicara kedisiplinan kan gitu. Eranya ini kan sudah era apa ya? Bukan era orang itu hanya disiplin karena takut. Gitu. Harusnya yang mengajar kedisiplinan itu adalah disiplin yang cerdas. Gitu. Misalnya kalau orang mau jadi atlet, ya kan, ya harus disiplin, misalnya latihan terus kan begitu. Dan itu harus dari sisi satu memang mereka disadarkan secara nalar, memang itu dibutuhkan. Kalau nggak pernah latihan, gimana mau jadi atlet yang baik kan begitu. Yang kedua, posisi guru harus berada di 3 tempat. Satu, harus memberikan contoh, ya kan? Kalau mau anaknya disiplin, gurunya juga harus disiplin. Orang tuanya juga harus disiplin. Kalau mau anaknya disiplin, itu yang disebut dengan ingarso sung tulodo, kan memberikan contoh kan. Yang kedua
harus berada di tengah Ingmadio Mangunkarso. Bagaimana kondisi anak? Bagaimana caranya supaya apa yang ada di pikiran mereka berada di tengah supaya di tengah itu bangun sebuah karsa kan. Dan yang terakhir adalah memotivasi, mendorong karena manusia ini memang ada malesnya, ada capeknya, ada ini itu sangat manusiawi. Dari situ letak guru yang memotivasi mereka yang gagal, mereka yang nggak mau ini untuk ayo terus kamu bisa. Nah, saya ambil contoh begini ya. Kalau saya memberikan pelatihan para guru, kalau kebetulan waktunya panjang, saya ada satu sesi yang ngajak mereka itu fitness bareng. Menarik kan, pelatihan guru diajak fitness. Nah, salah satu ini para guru ini saya minta untuk ngangkat barbel, gitu, bench press misalnya. Pertama mereka nyoba sendiri, karena banyak guru yang nggak pernah olahraga, ngangkat satu kali aja nggak kuat, ya kan? Tapi kemudian saya bilang, ayo coba saya bantu. Apa yang saya lakukan? Jari tempelkan ke besi barbel tersebut, kemudian saya hitung. Ayo, 1, 2, 3. Yang tadinya mereka sendiri satu kali aja nggak kuat, sekarang dengan saya hanya menempelkan jari saya dan ikut ngitung, kuat ngangkat 10 kali. Ya, itulah kekuatan manusia nggak bisa digantikan oleh mesin. Gitu. Itulah kenapa manusia adalah makhluk sosial dan itulah yang bisa dilakukan. Kenapa guru tidak akan pernah digantikan oleh teknologi? Karena hanya guru yang bisa melakukan hal tersebut, yang bisa motivasi, yang bisa mendorong yang sesuatu yang benar-benar di luar logika kan. Yang tadinya sendiri nggak kuat loh, cuman ditempelin aja jari begini sambil ngitung kuat 10 kali. Tapi itulah faktanya. Itulah role dari para guru, para pendidik itu di sana. Siap, thank you Pak Indra, thank you. Ada pertanyaan barangkali sebelum nanti kita ada wrap up dari Bu Kapri, dari kami juga. Sebelum di acara penutupan masih ada beberapa pertanyaan. Kalau belum ada yang raise hand, saya lihat belum ada yang raise hand, jadi kita masih akan coba terus ke pertanyaan. Di sini ada satu pertanyaan lagi. Sebetulnya juga tadi secara langsung sudah disampaikan, tapi kemudian tadi disampaikan oleh Pak Indra bahwa sebaiknya komunikasi itu antara guru dan orang tua, jadi sekolah dan orang tua gitu, tidak langsung pada anak. Nah, melihat kondisi itu, apakah orang tua perlu mengikuti PJJ khusus agar mampu mendampingi anak belajar di rumah? Pak Dadan, nanti baru Pak Indra, silahkan. Pertanyaan dari Pak Fendif Tobing. Ya, pertanyaan dari Pak Fendif Tobing ini dari Sulawesi, kalau saya nggak salah tadi lihat. Yang mana ya pertanyaannya? Coba di... Orang tua juga perlu mengikuti PJJ khusus agar mampu mendampingi anak belajar. Tadi kalau Pak Indra udah jelas tuh bahwa mestinya guru dan sekolah. Nah, ketika ini apakah memang perlu nggak nih si orang tua ini khusus ikut sesi PJJ gitu? Pak Dadan, silakan. Kalau misalnya untuk mengikuti bersama dengan siswanya, tampaknya agak aneh ya. Maksudnya kita lihat juga jenjangnya apa dulu nih. Kalau jenjangnya SD, kemungkinan besar sih saya yakin siswa itu orang tua itu ada di belakang layar nih, gitu. Ada di belakang di belakang laptop atau apa gitu. Malah kita pasti ada di sana. Tapi kalau untuk level SMA tampaknya sudah tidak ya. Anak-anak SMA, SMP sudah mandiri. Saya berbagi berdasarkan pengalaman saya pribadi mengajar. Artinya di sini kalau misalnya untuk proses transisi tersebut, pihak sekolah dari pihak kami itu memberikan kayak new guideline atau new rule gitu, tentang proses absensi, tentang proses pembelajaran. Artinya di sini mungkin menjawab juga pertanyaan yang tadi Bapak masalah kedisiplinan ya. Itu kan kultur sekolahnya berbeda dengan sekolah saya. Tapi kan intinya kita tidak bisa memberikan generic answer sekali lagi. Artinya Bapak juga harus berkonsultasi dengan kepala sekolah. Apa nih yang akan terjadi dengan proses penilaian, apa yang akan terjadi dengan proses pendidikan, dan sebagainya. Artinya di sini untuk keterlibatan siswa, memang kalau misalnya dari pihak sekolahnya sudah terbiasa memiliki newsletter, bagaimana komunikasi disampaikan via email,
Saya pikir Zoom meeting tidak diperlukan lagi. Artinya tinggal dijelaskan aja proses pembelajarannya seperti ini, kemudian penghitungan nilainya seperti ini, kemudian proses penyesuaiannya juga seperti ini. Artinya memang komunikasi perlu disampaikan kepada orang tua supaya orang tua tidak kaget gitu ya di awal proses PJJ ini, supaya orang tua tidak kaget, oh terjadi ada perubahan ya gitu. Karena kan pihak sekolah tidak bisa menuntut siswa untuk datang, maaf ya, untuk hadir 100% itu tidak bisa. Apalagi kalau misalnya kami full day school, 7 jam pelajaran, kalau siswa Zoom terus-terusan kan kasihan siswanya juga gitu ya. Artinya memang perlu ada penyesuaian, tapi memang perlu ada komunikasi di awal dari pihak sekolah. Apa penyesuaian yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap siswa ini selama PJJ. Kalau misalnya diperlukan sesi Zoom khusus penjelasan, itu kan hanya masalah metode saja gitu kan. Itu bisa dilakukan jika itu memungkinkan, tapi kalau misalnya via media lain bisa disampaikan juga tidak menjadi masalah. Mungkin itu, Pak Irwan. Siap, Pak Dadan, terima kasih banyak. Karena udah 10 menit lagi menjelang jam 12, barangkali Pak Indra bisa menjawab pertanyaan terakhir, sekaligus kira-kira closing statement buat kita apa nih Pak Indra? Sebagai guru-guru yang memang kita perlu mulai, sudah bukan mulai lagi, tapi kita sudah berada pada kondisi yang memang kita ini harus menuntut kita untuk menjadi guru abad 21, Pak Indra. Ya, yang pertama tadi kita berpikirnya yang sederhana aja, jangan terlampau ruwet kan gitu. Terkadang kita itu justru karena terlalu ribet berpikirnya membuat kita mau ngapain aja jadi sulit kan. Tadi saya katakan lagi, inti dari pendidikan itu cuma mengajarkan cara mereka belajar. Siapa yang bisa mengajarkan caranya belajar adalah mereka yang mampu belajar. Nah, kan, jadi pertanyaan pertama itu, gurunya bisa belajar nggak? Ngerti nggak caranya belajar? Jangan-jangan problem besarnya profesinya jadi guru, tapi belajar pun nggak tahu caranya gimana. Nah, jadi yang harus dilakukan dulu, guru harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kalau mereka tahu caranya belajar, dengan mudah mereka akan bisa mengajarkan caranya belajar. Belajarnya apa tadi? Bukan materinya apa. Belajar learning to know, untuk tahu. Belajar untuk melakukan, learning to do. Belajar untuk menjadi sesuatu, learning to be. Belajar untuk hidup bersama, learning to live together. Itu aja yang jadi dasar. Jadi, termasuk untuk bagaimana komunikasi dengan orang di era sekarang itu nggak perlu harus tahu sinus kosinus tangan misalnya. Cara ngajarnya gini nih mami, waduh saya aja selama kerja aja belum pernah pakai sinus kosinus tangan kan begitu. Tapi kenapa itu selalu diajarkan di Indonesia kan? Itu satu hal yang saya yakin dengan adanya Mas Menteri ini akan modifikasikan lagi karena beliau sendiri juga mengatakan konten itu nggak penting, tapi kompetensi bagaimana kemampuan kita belajar, kemampuan kita berpikir kritis, kan berpikir termasuk kenapa sih harus belajar sinus kosinus tangan, itu kan kritis. Apa sih manfaatnya? Tapi saat anak mendesain sebuah game, misalnya dengan menggunakan Scratch saja, Scratch itu kan pembuat aplikasi yang sederhana yang betul-betul untuk anak-anak, itu untuk mendesain game itu butuh sinus kosinus tangan loh. Dan di situ ada perintahnya di Scratch itu. Jadi sudah aplikatif, bukan teoritis kan. Jadi kuncinya adalah untuk bisa mendidik anak kita, mengajarkan caranya belajar, kitanya sebagai pendidik juga harus tahu caranya belajar. Itu aja. Terima kasih. Pak Dadan, ada closing statement sebelum nanti saya ke Bu Kapri. Closing statement ya. Mungkin kalau saya mewakili guru di sini, kita bisa melihat masa ini sebagai masa refleksi, masa kesempatan untuk recharge kita. Artinya di masa depan itu kondisi seperti ini akan terjadi. Cepat atau lambat akan terjadi. Bagaimana guru-guru harus bisa memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Jadi artinya kita bisa gunakan kesempatan saat ini selama kita berada work from home ya. Artinya tetap bekerja di rumah untuk tetap mengajar, untuk tetap belajar juga. Dengan banyaknya webinars yang tersedia, professional development yang tersedia, kita recharge kemampuan kita upgrade kemampuan kita. Nanti ketika pandemi selesai,
kita bisa gunakan teknologi-teknologi tersebut dalam pembelajaran. Gitu. Ya. Mantap. Thank you, Kang Dadan. Bu Kapri masih ada kah, Bu? Halo, Bu. Oke, ini saya harus closing, tapi kayaknya kita semuanya sudah terinspirasi dengan closingnya Mas Dadan sama Mas Indra. Betul. Closingnya saya sudah dicolong sama mereka, karena itu udah jadi wrap up-nya. Tapi saya mau berterima kasih sekali ya pagi ini dengan Mas Dadan dan Mas Indra, karena kita tahu kalau bicara tentang pandemik dan pendidikan jarak jauh itu adalah sesuatu yang kita semua tidak sangka-sangka dan kita harus lakukan. Jadi ini sesuatu yang mengagetkan, tapi kita semua harus mau berubah. Nah, perubahan ini memang harus didukung oleh semua pihak dan termasuk para pendidik. Nah, salah satunya adalah kita semua nih sekarang mulai berubah dan beradaptasi dengan teknologi lah, dengan semuanya yang ada. Nah, kalau saya mau mengibaratkan, ini misalnya kalau semuanya deh, kita yang ada di sini mungkin bisa lihat saya, bisa nggak tangannya bareng ditekap gini, ya, semuanya? Oke, jempol mana yang ada di atas? Jempol tangan kiri apa jempol tangan kanan? Oke, apapun jempolnya itu, oke, kemudian coba dibuka dan kemudian ditukar. Yang tadi tangan kanannya, ya kalau jempol tangan kanan di atas harus berubah jadi tangan kiri. Oke, pasti rasanya nggak enak ya, iya kan? Kenapa? Karena ini kita keluar dari kebiasaan kita. Keluar dari kebiasaan itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Jadi kita harus membiasakan. Nah, kalau kita harus membiasakan ya berarti kita harus beradaptasi untuk belajar terus. Nah, sebagai guru itu yang harus kita rasakan apalagi dalam masa pandemik ini. Ada tadi Mas Dadan bilang, sebetulnya komunitas yang ada ini banyak sekali dan banyak membantu kita untuk professional development. Sebetulnya dari dulu professional development tuh banyak. Cuma sekarang ini saatnya yang tidak bayar, gitu loh ya. Dan sangat mudah dan tidak perlu harus keluar rumah. Jadi kenapa nggak manfaatkan? Nah, Pak Indra tadi juga bicara bahwa guru nih mulai dari kita deh. Kita ini pembelajar sejati nggak sih? Karena kalau sudah pembelajar sejati, kita pasti mau baca, oke? Dan abis kita mau baca, kita pasti akhirnya mau belajar. Ya kan, mau belajar dulu, akhirnya mau baca. Nah, kalau pengetahuan itu kita terapkan ke anak, itu adalah sebuah dasar yang baik untuk anak-anak kita untuk bisa maju dan berkompetisi di abad 21. Itu rasanya mungkin penutup saya. Jadi para pendidik, ayo kita berubah. Kita tidak nyaman sekarang, tapi kita biasakan untuk beradaptasi dengan pasca pandemik ini. Udah pasca atau belum ya? Ini soalnya PSBB-nya ada yang diperpanjang, ada yang dikurangi. Oke, terima kasih Mas Dadan, Mas Indra. Great. Sama-sama Bu Kapri. Terima kasih banyak Bu Kapri. Mungkin ini tinggal 2 menit lagi dan saya tidak akan memberikan closing statement karena tadi sudah sama Bu Kapri, sama Pak Indra, sama Pak Dadan. Tapi bagi kami sebetulnya di ISEI ini adalah satu otokritik buat kita. Ya. Kita siap nggak sih dengan kondisi ini dan kondisi ke depan? Kalau kita nggak siap, ya berarti kita sudah akan tergilas zaman gitu. Karena zaman pasti akan terus maju. Sementara kalau kita masih mempertahankan apa yang kita anggap benar bahwa mengajar itu dengan cara kita selama 5-10 tahun terakhir, ya selesailah kita gitu. Jadi barangkali kita perlu sama-sama mengoreksi diri. Kalau tadi Pak Dadan menggunakan istilah berefleksi, betul-betul merefleksinya bukan hanya sekedar mengevaluasi, tapi kemudian what next? Apa yang kemudian bisa kita lakukan setelah masa ini tadi yang disampaikan oleh Bu Kapri, setelah pandemik ini berakhir, kemudian kita mesti terus berjalan bersama-sama, karena sekarang sudah bukan lagi saatnya kamu menang, saya kalah, tapi bagaimana kita bisa menang bersama-sama. Zaman kolaborasi, zaman di mana semua bisa maju bersama dan demi tujuan, kalau kita semua guru yang ada di sini tentunya demi tujuan anak didik kita bisa survive di era 20 atau 25 tahun ke depan. Mungkin seperti itu. Ada tambahan?
Nggak ada sih. Nggak Aku amazed hari ini dengan semua sharingnya, karena rekan-rekan yang ikutan hadir hari ini pun sebetulnya nanti kami akan tunggu sharing-sharingnya, Ya. karena mungkin pengalaman-pengalamannya juga luar biasa ketika bagaimana menghadapi komplainan orang tua. Kalau sebagai guru ya, itu kerasa banget, itu apalagi para kepala sekolah mungkin, karena yang paling keras nanti ditujukannya kepada kepala sekolah, bagaimana komunikasi itu bisa dijalin antara pihak sekolah dengan pihak orang tua, sementara murid mungkin di tengah-tengah ya, mereka enjoy saja, karena mau tidak mau ya memang ini yang sudah given ya kepada mereka, dan mereka sebetulnya penerimaannya jauh lebih bagus daripada kita orang dewasa yang terlalu, mungkin tadi kata Pak Indra bilang, kita terlalu banyak berpikir, sehingga kemudian mau majunya aja kayaknya nggak maju-maju karena kebanyakan mikirnya nanti gimana. Padahal sebetulnya ini sudah di depan mata gitu, udah waktunya bukan mikir lagi, tapi kita gerak gitu. Jadi saya sih banyak inspirasi ya Betul. hari ini, kemudian terima kasih banyak buat Pak Indra, Ibu Kapri, Kang Dadan, alhamdulillah kita bisa silaturahmi lagi, kita tunggu nanti sharing-sharingnya. Kemudian seperti kami pernah bilang di Bincang Edukasi pertama, kami sebentar lagi akan coba rilis ada survei cepat sebetulnya dari ISEI untuk para pendidik, untuk kita mau coba lihat kira-kira dampaknya seperti apa sih gitu, karena kan kondisinya mungkin tidak semua beruntung memiliki akses, sehingga ketika kita bilang pembelajarannya melalui online gitu, kemudian semuanya gampang. Kemudian ada dampak satu lagi, apakah ada sekolah yang ditutup? Karena kalau survei cepat yang PAUD sudah keluar, ternyata memang banyak yang terdampak, hampir 42.000 di Indonesia yang terdampak tidak mendapatkan lagi penghasilan. Jadi bukan hanya supir Gojek, bukan hanya pedagang di pinggiran, tapi juga para guru-guru di tingkat PAUD itu sudah merasakan impact-nya. Kami ingin melihat level yang di atasnya. Bagaimana kemudian ini berimbas kepada para guru SD, SMP, SMA, kemudian juga lembaga-lembaga pendidikan seperti bimbel, itu kami juga ingin melihat, nanti link-nya akan kami share, mudah-mudahan rekan-rekan bersedia untuk berbagi, sehingga nanti mungkin nanti kita akan undang lagi teman-teman, melihat dari hasilnya kira-kira strategi apa sih yang bisa kita bagi untuk keadaan yang kita hadapi saat ini, dan mungkin kita belum tahu nanti endingnya sampai kapan soalnya. Itu sih kalau dari saya. Ya, jadi terima kasih sekali lagi Bu Kapri, Pak Indra, Pak Dadan. Yang akan kita rilis nanti sebetulnya lebih juga kepada bagaimana di masa ini kita mencoba melihat data yang kita ambil positifnya bahwa kita memang sudah harus siap untuk pembelajaran abad 21, tapi pada data di lapangan tadi saya sempat sampaikan bahwa masih ada guru-guru yang harus berjalan karena memang orang tua tidak memiliki akses ke sana gitu. Data elektrifikasi, data internet di Indonesia itu juga masih sangat ya sudah di atas 70% lah, tapi itu tetap menjadi satu hal gitu. Kalau ke desa-desa ini kan juga jadi satu masalah gitu. Dan itu yang coba ingin kita lihat. Jadi barangkali kita bisa bersama-sama ke depan untuk terus mengawal pendidikan. Kita cukup optimis dengan apa yang ada pada hari ini. Kebetulan kami juga, walaupun tidak di unit utama Kemendikbud, tapi ada di bagian Kemendikbud, jadi tahu persis apa yang sedang dilakukan oleh Pak Menteri dengan mereorganisasi Kemendikbud yang hampir 1 tahun belum selesai. Jadi kita sama-sama berdoa, semoga ke depan kita bisa dapat SDM yang betul-betul unggul, sehingga Indonesia bisa bersaing di kancah global. Kita foto bersama dulu. Yes, sebagai penutup, demikian. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Sebelum kami pamit, bisa dimunculkan gambarnya, videonya masing-masing untuk kita berfoto bersama-sama. Karena katanya ini lebih mahal daripada sertifikat ya. Yeah. Bukti kehadiran gitu. Baik, terima kasih. Kita akan coba hanya ada 2 halaman, tapi biasanya akan ada yang suka muncul 2 kali. Jadi kami akan mungkin 3 kali atau 4 kali take. Yeah. Oke, siap untuk halaman pertama. Oke, halaman kedua. Saya ulang lagi. Iya, takut ada yang belum bawa. Terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Mbak, mau mengingatkan aja, 2 minggu lagi karena hari raya, jadi tidak ada pertemuan. Oh yes, betul. Tanggal 23 ya, tanggal 23 karena itu nanti berdempetan dengan Lebaran, mungkin kita akan off dulu. Kemudian untuk bincang edukasi itu kan 1 dan 3, minggu kedua dan minggu keempat. Jadi kita akan bertemunya nanti di minggu kedua bulan tanggal minggu kedua bulan Juni itu tanggal, coba kita cek, tanggal 13 ya.
bincang edukasi. Kita akan Tanggal 13. ya tanggal 13 Juni. Lumayan agak lama off-nya. Ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa saling silaturahim di grup WhatsApp. Nanti kita akan buka kolom chat di sana. Kami tunggu juga insight dan feedback dari rekan-rekan semua. Terima kasih banyak. Saya Irwan. Saya Rita. Terima kasih banyak atas kesadaran ini. Makasih ya Bu Kapri ya, Pak Indra, Pak Dadan. Terima kasih atas kesediaannya bergabung hari ini. Semuanya. Semoga bisa di-share juga apa yang kami lakukan kepada teman-teman yang lain, bahwa pendidikan itu tidak hanya bisa diselesaikan oleh kementerian aja belum sanggup menyelesaikan pendidikan sampai dengan hari ini. Jadi kalau semuanya bersama-sama bergotong royong untuk menyelesaikan pendidikan, rasanya Indonesia bisa maju lah ke depan. Bu Kapri, terima kasih. Pak Indra, Pak Dadan, kami izin pamit ya. Ya. Makasih Mas Dadan, makasih Mas Indra, Mbak Rita. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat Bapak dan Ibu yang sudah hadir, semua peserta yang sudah hadir. Ada yang dari Myanmar. Ya, ada yang dari Myanmar, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari kebanyakannya Bandung dan Jakarta kebanyakan. Oke, berarti kita teruskan di WhatsApp group. Siap. Insya Allah. Siap, Iya. Bu. Ya, saya end meeting ya. Bye.